Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semua. Sebelum kita menjelaskan tentang semua ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Harisima, NIM 120270004, Prodi Kimia, jurusan Sains. Di sini saya mengambil mata kuliah umum Pendidikan Pancasila kelas RN. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas video mengenai urgensi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pasti kalian sudah mengetahui kan apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, Pancasila tercantum di dalamnya. Pancasila di dalamnya terdapat berbagai nilai. Nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai luhur dan nilai budaya. Nilai tersebut sudah ada dari zaman dahulu yang sudah dianut oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, sebelum kita melanjutkannya lebih panjang lagi, alangkah baiknya kita menyebutkan tentang Pancasila. Isi dari Pancasila itu sendiri itu apa? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kan setelah kita menjelaskan tentang pengertian Pancasila, terus menyebutkan Pancasila, lanjut kita membahas tentang ideologi. Menurut kalian ideologi itu apa sih? Nah, ideologi merupakan hal yang menjadi bentuk bertuangnya ide-ide gagasan suatu negara mengenai tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Nah, menurut sumber yang saya dapat, ideologi juga merupakan sistem pemikiran abstrak. Abstrak sendiri tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Terdapat berbagai ideologi. Ideologi yaitu ideologi Pancasila, ideologi komunisme, ideologi sosialisme, ideologi fasisme, dan ideologi kapitalisme. Setelah kita mengetahui tentang ideologi, pengertian ideologi, selanjutnya kita akan mengetahui juga tentang apa sih itu pengertian tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu sendiri merupakan suatu ideologi di mana Pancasila berperan sebagai ideologi bangsa. Ideologi bangsa ini yaitu bangsa Indonesia itu sendiri. Ideologi yang dianut oleh Pancasila yaitu ideologi terbuka. Ideologi Pancasila mendasarkan pada struktur filsafat bangsa yang sudah ada sejak turun-menurun dari nenek moyang hingga sekarang. Jadi kalian sudah tahu kan apa sih pengertian ideologi dan ideologi Pancasila? Maknanya sih sama aja sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang tujuan ideologi Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila yaitu dapat mewujudkan cita-cita masyarakat. Nah, tujuan cita-cita masyarakat ini ya adil dan makmur, tanpa ada kemiskinan gitu yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Terus menciptakan masyarakat yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Mewujudkan masyarakat yang merdeka dari penjajahan dan tidak tertindas oleh bangsa negara lain. Berdaulat,
bersatu. Jadi kita harus kekeh gitu, Indonesia harus satu agar Indonesia tidak terpecah belah oleh bangsa lainnya, tidak diadu domba oleh bangsa lain, tidak terpecah juga di dalamnya, dan berkedaulatan rakyat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat pembentukan Pancasila atau rumusan dasar negara. Sejak kekalahan Jepang, Indonesia telah membentuk BPUPKI. Kepanjangan dari BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Badan BPUPKI merupakan lembaga yang berperan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 sebagai bukti atas janji kemerdekaan dari Perdana Menteri Jepang. Nah, Perdana Menteri Jepang itu sendiri adalah Koisho. BPUPKI diketuai oleh Bapak Rajitman Wetyo-Diningrat. BPUPKI itu sendiri memiliki anggota Indonesia yaitu 60 orang Indonesia yang merupakan perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia, berarti dari Sabang sampai Merauke, dan 7 orang Jepang hak suara. Pada sidang pertama BPUPKI terdapat hasil tentang rumusan dasar negara. Nah, terdapat 3 orang yang menyalurkan ide tentang rumusan dasar negara, yaitu Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Hatta ya. Nah, di dalam BPUPKI sendiri itu terbentuk panitia 9. Nah, tujuan panitia 9 dibentuknya untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang dirumuskan oleh Supomo, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta. Nah, Pancasila disahkan oleh PPKI. Pancasila sebagai ideologi negara. Makna fungsi ideologi Pancasila yaitu cita-cita normatif dan pemersatu bangsa. Fungsi dari ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa, membimbing masyarakat untuk mencapai tujuan, memberikan motivasi sebagai pedoman hidup bangsa, menumbuhkan jiwa nasionalisme, mengawasi dalam tujuan negara. Masyarakat Indonesia itu harus mempunyai jiwa nasionalisme karena untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang mati-matian untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka tanpa ada penjajah. Nah, dengan Indonesia merdeka, maka hidup kita akan aman dan nyaman. Hidup kita akan tentram, indah gitu. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang dimensi ideologi. Dimensi ideologi terbagi menjadi ideologi idealisme, realitas, dan fleksibel. Dimensi realitas merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sebuah ideologi secara nyata atau real dan hidup dalam masyarakat suatu bangsa. Dimensi idealisme merupakan cita-cita atau idealisme yang hendak dicapai dalam kehidupan di masa depan yang lebih baik. Nah, dimensi normatif merupakan nilai yang dikandung oleh suatu ideologi dijabarkan dalam sistem normatif yang bisa dijumpai dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang ideologinya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, nilai, dan tujuan ideologi. Pancasila berasal dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sejak dahulu. Alasan ideologi Pancasila harus ditetapkan yaitu Pancasila mempunyai nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila
mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan landasan ide dan gagasan fundamental seluruh warga negara, menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Cara penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu harus memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban, sikap tenaga tenggang rasa di antar sama manusia, menjunjung nilai kemanusiaan, terus menerapkan suatu wujud pemersatu untuk kepentingan bangsa, tidak memaksakan kehendak pribadi, dan menerapkan rasa kekeluargaan dan gotong royong. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.